Siap, Mbak. Iya, Pak. Silakan duduk. Makasih, Mbak. Iya, Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Anastasia Wifarahma sebagai ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa ya? Saya dengan Bapak Elva. Oh, Bapak Elva. Bapak tinggal di mana ya, Pak, kalau boleh tahu? Rumah saya di Cilodong, Mbak. Oh, di Cilodong. Di sini Bapak Elva bekerja sebagai apa ya, Pak? Saya kerjanya jadi karyawan swasta. Karyawan swasta. Baik, Pak. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, Bapak melakukan kedatangan ke sini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri ya, Pak? Atas rujukan dokter, Mbak. Oh, atas rujukan dokter. Baik. Boleh saya lihat surat rujukannya, Pak? Oh ya, silakan. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Saya lihat terlebih dahulu ya, Pak. Betul, atas nama Bapak Elva Iskandar dengan umur 54 tahun. Rumahnya itu di Cilodong ya, Pak. Di sini saya lihat Bapak didiagnosis gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Nah, untuk di sini melakukan konseling ya, Pak. Saya butuh kerjasamanya dalam konseling antara kesepakatan saya sebagai konselor dan Bapak sebagai klien saya. Untuk mengatasi penyakit jantung koroner ini tidak hanya melakukan konseling untuk bisa sembuh ya, Pak, tapi perlu ada dukungan dari keluarga, kemauan dari Bapak juga itu penting juga, Pak. Sebenarnya itu simpel sih, Pak. Temuan pertama ini akan dilakukan konseling kurang lebih 30 menit ya, Pak, dengan tujuan mengubah perilaku yang disertai dengan pola makan. Jika Bapak belum puas, bisa kita sambung dengan lain kesempatan. Kita cari waktu yang cocok dengan Bapak dan saya. Apakah Bapak setuju? Ya, Mbak, saya setuju. Baik, untuk mencapai keberhasilan konseling, nanti saya butuh kerjasama dari Bapak, yaitu nanti kita akan mencari solusinya bersama. Jadi Bapak perlu menceritakan apa yang diceritakan, apa yang Bapak keluhkan, yang mengganggu, silakan diceritakan ke saya. Nanti kami akan mencari solusinya bersama-sama. Sampai sejauh ini, apakah Bapak paham? Ya, Mbak, saya sudah paham. Baik, jika Bapak sudah paham, apakah konseling ini bisa dimulai? Oh ya, bisa, silakan. Baik, Pak. Oke. Saya mulai ya, Pak. Berdasarkan hasil data rujukan, berat badan Bapak itu 75 kg dan tinggi badan Bapak itu 170 cm. Kalau boleh saya tahu, pengukuran ini dilakukan kapan ya, Pak? Sekitar seminggu yang lalu, Mbak. Oh, seminggu yang lalu ya, Pak. Baik, Pak. Sekarang saya akan melakukan pengukuran kembali antropometri dimulai dari berat badan terlebih dahulu ya, Pak. Bapak bisa menaiki timbangan tersebut ya, Pak? Untuk berat badannya 75 kg ya, Pak. Lalu dengan tinggi badan ya, Pak, Bapak bisa berdiri di sini. Bapak bisa tegak dan lurus, menempel dengan dinding ya, Pak. Kepala, pundak, betis, tumit harus menyentuh tembok ya, Pak. Baik, Pak, pandangan ke depan ya, Pak. Silakan duduk lagi, Pak. Hasil pengukuran tersebut, data yang didapat sesuai dengan sebelumnya ya, Pak. Berdasarkan rekam medis, didiagnosis penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Di sini nilai kolesterol LDL Bapak itu sekitar 147 mg per desiliter. Artinya itu memang di atas normal ya, Pak. Nah, jadi nilai normalnya itu kisaran kurang dari 100 mg per desiliter. Kira-kira Bapak tahu nggak sih sebenarnya itu apa penyakit jantung koroner? Saya kurang tahu lebih jelasnya sih ya, Mbak ya, sama penyakit jantung koroner itu apa sebenarnya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya
ngerasa nyeri di dada gitu, terus ngerasa sesak nafas juga, sama nafsu makan udah mulai berkurang gitu Mbak. Oh, nafsu makan udah mulai berkurang ya Pak? Sama ada rasa pusing gitu, suka pusing kadang-kadang. Oh, pusing. Baik. Bapak rasakan udah berapa lama ya Pak? Saya ngalamin ini tuh udah dari 3 minggu yang lalu lah ada. Terus kemarin makanya saya periksa ke dokter, didiagnosis ya itu PJK itu Mbak. Oh, PJK. Ternyata Bapak baru tahu ya penyakit PJK itu. Iya, saya baru tahu. Di sini saya akan coba menjelaskan penyakit jantung koroner itu apa, supaya Bapak paham betul apa yang sedang terjadi dengan Bapak ya Pak. Jadi penyakit jantung koroner itu gangguan fungsi jantung akibat otot jantung, kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Kalau di medisnya itu ada aterosklerosis Pak. Sehingga menyebabkan seperti Bapak yang katakan tadi, itu kayak nyeri dada, merasa sesak nafas, nafsu makan menurun, dan merasa pusing Pak. Nah, itu juga gejala yang dialami oleh penderita penyakit jantung koroner. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, dengan konseling ini semoga bisa membaik ya Pak. Selanjutnya itu di sini saya mencoba untuk mengenai status gizi Bapak. Nah, dengan menggunakan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu adalah indeks massa tubuh rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Tadi sudah diukur terlebih dahulu ya Pak, berat badan dan tinggi badannya. Berat badan Bapak tadi 75 kg dan tinggi badan Bapak itu 170 cm. Jadi dengan perhitungan ini Bapak masuk ke kategori overweight atau kelebihan berat badan. Seharusnya berat badan Bapak ini 70 kg. Apakah Bapak dalam 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan berat badan secara drastis, Pak? Gak ada penurunan berat badan sih Mbak, cuman malahan ini berat badan saya malah nambah ini kayaknya. Mungkin selama ini saya suka makan makanan yang berlemak terus banyak gitu ya, bikin kayak overweight yang tadi Mbak bilang gitu kali Mbak. Terus selain faktor resiko makanan, saya jadi ingat ibu saya yang punya riwayat penyakit jantung koroner juga Mbak. Jadi orang tuanya penyakit jantung koroner juga ya Pak? Iya Mbak. Kalau boleh tahu itu obesitas sama overweight itu gimana ya Mbak? Itu gemuk apa gimana sih? Oh ya baik Pak, pertanyaannya bagus sekali. Jadi obes itu berat badan Bapak masih berlebih. Jadi efek jangka pendeknya itu Bapak nafasnya sering ngiang-ngiang, sering capek. Misalnya Bapak naik turun tangga mengalami kelelahan. Untuk jangka panjangnya itu bisa sampai ke penyakit jantung Pak. Sementara overweight itu atau kelebihan berat badan itu keadaan berat badan seseorang melebihi berat badan normal Pak. Untuk sekarang Bapak tidak perlu khawatir. Yang penting kita atasi terlebih dahulu penyakit Bapak yang sekarang ini, dan yang penting Bapak semangat untuk pola hidup sehat dan menurunkan berat badan Pak. Aduh, gimana ya Mbak? Saya dengar penjelasan tadi sampai tentang obesitas itu lari ke jantung, saya jadi takut ini, jadi khawatir ini. Gitu, Mbak. Tidak perlu khawatir Bapak. Di sini kita melakukan konseling untuk merubah perilaku makan Bapak yang tadi menjadi Bapak menurunkan berat badan menjadi batas normal. Tetapi itu Bapak harus semangat ya Pak. Oh iya, saya harus semangat Mbak, memang untuk hidup sehat. Oh baik Pak. Saya lihat berdasarkan data hasil rujukan ini, pernapasan Bapak ini 100 kali per menit dan termasuk normal, masih normal sih Pak. Gitu ya Mbak ya. Ya, kalau begitu gejala Bapak sering pusing, nyeri dada, dan sesak nafas itu muncul pada saat apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Mungkin karena saya kurang aktivitas fisik kali ya Mbak ya, terus ya banyakan di rumah, terus suka begadang, saya suka konsumsi makan daging sapi sama sup kondro itu tuh
enak tenan itu mbak. Oh iya Pak, emang enak gitu Pak. Tapi Bapak boleh makan makanan itu, tetapi tidak sering Pak. Itu memangnya Bapak cukup sering ya mengkonsumsi sup kondro itu ya Pak? Bukan sering sih, udah jadi favorit tuh, suka banget saya sama sup kondro tuh, the best. Oh seperti itu Pak, baik Pak. Kalau untuk kegiatan sehari-hari bagaimana ya Pak? Karena kan saya karyawan nih, jadi ya biasanya saya lebih banyak ya udah duduk depan komputer, depan laptop, ya udah seharian duduk aja, ngetik. Gitu ya Pak. Apakah Bapak sering berolahraga? Biasanya Bapak melakukan berapa kali seminggu dan olahraga jenis apa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau olahraga itu saya olahraga 2 kali seminggu, olahraganya itu jogging. Baik Pak, masih bisa melakukan olahraga ya Pak. Sekarang saya akan menanyakan makanan apa yang Bapak makan dalam sebulan terakhir. Apakah Bapak bersedia? Oh iya mbak, silakan. Baik, dalam sebulan terakhir ini makanan pokok yang Bapak makan itu apa aja ya Pak? Kalau makanan pokoknya sih saya sama sih mbak, masih makan nasi. Makan nasi ya. Iya. Kalau boleh tahu dalam sebulan itu berapa kali ya Bapak konsumsinya? Untuk nasi biasanya itu saya makan itu 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Pak? Iya. Lalu untuk lauk nabatinya itu seperti tahu tempe atau oncom itu Bapak konsumsi berapa kali ya Pak? Dalam sebulan ini? Kalau itu saya cuma tahu tempe aja mbak. Oh tahu tempe aja ya Pak? Ya paling ya sekitar 3 minggu sekali buat tahu, sama tempe itu 2 kali lah seminggu. Lebih suka ke tahu ya bapaknya ya? Lebih suka tahu saya. Lalu untuk lauk hewaninya itu apa saja ya Pak kalau Bapak konsumsi? Saya itu ya itu makanan favorit saya suka sapi sama kondro, terus ada sama ikan. Oh ikan ya Pak. Iya. Untuk frekuensinya itu berapa kali ya Pak? Saya makan kondro itu 1 sampai 2 kali seminggu. 1 sampai 2 kali ya Pak? Terus untuk daging sapinya itu 2 sampai 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali ya Pak? Sudah saya catat ya Pak. Lalu untuk seperti ayam dan telur, apakah Bapak sering konsumsi? Kalau untuk 3 makanan itu yang tadi Mbak bilang, saya untuk 3 minggu belakangan ini saya nggak makan. Baik Pak. Lalu untuk sayurnya Bapak sering konsumsi apa dalam sebulan ini Pak? Saya itu sukanya itu sayur bayam. Kalau makan saya itu sayur bayam sama kacang panjang, itu dimasaknya ditumis ya kacang panjangnya sama bayamnya itu di sayur bening. Oh seperti itu ya Pak. Untuk frekuensinya itu berapa ya Pak kira-kira? Palingan ya kalau sayur itu 4 kali lah seminggu. 4 kali ya Pak? Iya 4 kali seminggu. Baik Pak. Untuk konsumsi buahnya itu Bapak konsumsi apa ya Pak? Kalau buah itu saya sukanya pepaya sama pisang. Pepaya sama pisang ya Pak? Iya, pepaya sama pisang. Baik Pak. Apakah Bapak sering konsumsi susu Pak? Kalau susu sih saya enggak minum, saya enggak konsumsi. Susu itu tidak konsumsi ya Pak? Lalu untuk ini Pak makanan selingan gitu Pak, snack gitu Bapak sering konsumsi nggak Pak? Kalau snack itu saya biasanya konsumsi itu ya 1 sampai 2 kali lah sehari. 1 sampai 2 kali ya Pak? Baik, lalu untuk kayak minuman manis gitu Pak, seperti teh, sirup, minuman botol gitu Pak, ataupun alkohol gitu, apakah Bapak konsumsi bulan-bulan ini Pak? Kalau itu sih enggak sih mbak ya, air putih aja saya. Bagus ya berarti Bapak konsumsi air putihnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan kontroli pola makan Bapak yang Bapak makan kemarin dari bangun tidur
sampai tidur kembali. Apakah Bapak bersedia? Oh ya Mbak, silakan. Baik Pak, bisa disebutkan Bapak konsumsi apa saja dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Pak? Oh bentar, saya bikin catatannya Mbak, soalnya saya orangnya lupa gitu. Saya iya. bikin catatan makanan sehari-hari di HP gitu. Oh iya Pak, bagus berarti Pak. Saya itu sebelum mulai berangkat itu saya sarapannya itu nasi sama saya nyatetnya di sini ada nasi, ikan lele goreng sama sayur bayam bening, terus sama tempe goreng itu paginya. Terus jam 10-nya itu saya makan pisang goreng sama es teh manis Mbak. Saya nyatetnya gitu. Terus makan siangnya itu saya makan nasi sama makan kesukaan saya itu konro daging sapi, terus tumis tahu kacang, terus ada pisang Ambon 1 buah. Lalu sorenya itu pas saya buat pulang kerja itu saya makan pepaya sih Mbak. Pepaya. Saya makan pepaya. Terus malamnya itu saya makan nasi, terus pakai lauknya telur goreng, sawi putih sama 1 tahu goreng. Itu yang saya catat di HP saya. Oh gitu ya Pak. Baik Pak, saya ulangi ya Pak. Di pagi hari ini Bapak makan nasi, ikan lele goreng, bening bayam dengan tempe goreng. Kemudian saat jam 10-an itu Bapak makan pisang goreng sama es teh manis ya Pak. Lalu untuk makan siangnya itu Bapak makan nasi dengan konro daging sapi, lalu tumis tahu kacang panjang, lalu pisang Ambon 1 buah, sama sorenya itu habis pulang kerja Bapak memakan pepaya. Lalu untuk makan malamnya itu Bapak makan nasi sama telur goreng, sama tumis sawi putih, sama 1 buah tahu goreng ya Pak. Apakah ada yang belum tercatat Pak? Ya, kira-kira saya nyatetnya gitu sih Mbak. Kan saya biar nggak lupa saya catat. Nah itu saya catat, itu yang saya makan gitu. Itu saja ya Pak. Baik, untuk nasinya itu kira-kira berapa banyak ya Pak kalau menurut tahu? Saya itu kalau nasi itu cukup 2 centong. 2 centong. 2 centong rice cooker. 2 centong rice cooker. Kalau untuk rice centongnya itu bentar Pak. Iya. Oh ada bukunya. Iya Pak, ada bukunya Pak. Kalau untuk centongnya itu yang mana ya Pak? Kalau boleh. Yang ini sih Mbak. Oh yang ini ya Pak. Yang rice cooker B ya Pak. Bentar. Saya catat dulu ya Pak. Itu 2 centong ya Pak? 2 centong. Lalu untuk bening bayamnya itu sama kacang panjangnya berapa banyak ya Pak? Kalau itu saya bening bayam itu 1 mangkok ya, itu bening bayam. Terus saya nyatet juga di sini kalau kacang panjangnya itu berapa ya? Nggak banyak ya, nggak banyak sih, dikit aja kacang panjangnya. 1 mangkoknya itu apa kayak gini Pak? Bentar. Iya. Oh lengkap ya bukunya. Lengkap Pak. Kalau untuk 1 mangkoknya bening bayam apakah segini Pak? Iya nih segini. Oh segini ya, ukurannya sama persis Pak? Sama persis. Oh sama persis ya. Bentar ya Pak, saya catat dulu ya Pak. Iya. Lalu untuk tempe gorengnya itu berapa potong ya Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau tempe goreng itu satu. Tempe goreng 1 potong. Iya 1 potong. 1 potong. Coba kalau untuk ukurannya apakah segini Pak? Bentar Pak. Oh, benar-benar ada lauk warteg di situ. Iya Pak, benar Pak. Untuk tempe goreng ukurannya segimana ya Pak kalau boleh tahu dulu? Yang ini sih. Yang B ya Pak. Baik, yang B berarti 1 potong besar. 1 potong besar itu kisaran 50 gram Pak. Bapak konsumsinya 1 potong saja ya Pak? Iya segitu.
baik. Lalu untuk makan siangnya itu Bapak makan sup kondro daging. Kira-kira berapa banyak ya Pak? Kalau sup kondronya itu ya banyak sih, ya semangkok lah kan, kalau sup itu semangkok lah. Oh semangkok ya Pak. Ini bisa ditunjukin Pak yang mana Pak mangkoknya? Kalau mangkoknya ini nih yang ada ini. Oh yang ayam jago ini ya Pak. Yang ada ayam jagonya itu. Lalu bentar Pak, saya dapat dulu. Iya. Silahkan. Baik. Lalu untuk ininya tahu apa? Untuk tahunya itu berapa potong ya Pak? Kalau tahunya itu tadi kan di bukunya saya yang B itu, terus dipotong kecil-kecil gitu loh Mbak, dijadiin dadu gitu loh Mbak. Tempe-tempe yang tempe orek ya namanya. Tempe orek kayaknya dia. Yang kotak-kotak yang kecil-kecil gitu. Oh, kalau untuk ukurannya sebentar Pak. Iya, betul. Untuk tahu apa ukurannya segimana ya Pak? Kalau tahunya sama sih kayak tempe tadi, segini lah. Segitu ya Pak, seukuran B tadi ya Pak. Iya, segitu. Baik, saya catat dulu ya Pak. Lalu untuk bentar Pak, saya untuk pisangnya itu yang Bapak makan di siang hari itu pisangnya pisang apa ya Pak? Apa ya pisangnya itu, kayaknya pisang Ambon. Oh pisang Ambon. Iya, kayaknya pisang Ambon ya. Itu ukurannya bisa dilihat di sini Pak. Sebentar Pak. Oh, sampai ada buah-buahan. Ada dong Pak pasti. Oke Pak, untuk pisang itu Bapak konsumsinya apakah? Bentar Pak. Untuk pisang apakah Bapak konsumsinya ukuran segini Pak? Ya segini. Oh segini, sama persis ya Pak? Sama persis. Baik, saya catat dulu ya Pak. Ya, monggo silakan. Lalu untuk di sorenya itu Bapak makan pepaya ya Pak, habis pulang kantor itu. Untuk ukuran pepayanya apakah segini Pak? Iya, yang ini sih Mbak. Yang A ya Pak? Yang A berarti 1 potong ya Pak. Untuk telur dadarnya itu, telur goreng atau telur dadarnya itu Bapak konsumsi berapa banyak ya Pak? Bentar nih Pak, ada ini ya. Oh. Lengkap ya. Lengkap Pak. Apakah telur dadarnya ukuran segini Pak? Persis nih segini. Oh persis ya Pak. Agak gede, maklum kan saya pulang malam jadi lapar gitu. Oh jadi lapar ya Pak, capek habis pulang kantor ya Makanya Pak. makannya banyak. Baik. Itu habis Pak konsumsinya Pak? Oh iya, saya kalau makan itu enggak pernah nyisain. Oh Habis semua. bisa habis semua ya Pak. Bentar saya catat dulu ya Pak. Lalu kalau boleh saya tahu, apakah Bapak ada ini alergi Pak atau yang tidak diperbolehkan menurut kepercayaan yang Bapak anut? Kalau alergi sih saya nggak ada ya Mbak. Cuman kalau makanan ya tadi kan kalau dari aliran agama yang saya anut, jangan saya tidak boleh makan daging babi. Ya itu aja sih tantangan saya. Cuma itu saja ya Pak. Kalau alergi alhamdulillah nggak ada. Oh alergi nggak ada ya Pak. Oh baik. Sekarang saya akan menghitung total asupan yang Bapak makan kemarin. Sembari menunggu Bapak bisa membaca leaflet
mengenai diet penyakit jantung koroner. Ini Bapak bisa lihat. Ya ya ya. Sebentar ya Pak, saya bikin terlebih dahulu. Ya silakan silakan. Berdasarkan hasil perhitungan, masalah gizi yang Bapak alami ini adalah yang pertama itu kelebihan asupan lemak, itu berkaitan dengan sikap yang salah memilih makanan, lalu ditandai dengan tingginya kadar LDL kolesterol Bapak yang tadi, yaitu sebesar 147 mg per desiliter. Selanjutnya itu asupan lemak Bapak itu melebihi kebutuhan Bapak. Selanjutnya itu perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan gangguan fungsi jantung Bapak, ditandai dengan tingginya kadar LDL kolesterol lebih dari kadar normalnya, yaitu LDL Bapak tadi itu 147 mg per desiliter dan HDL-nya itu rendah dari kadar normalnya, yaitu sebesar 22 mg per desiliter. Terus kalau kayak gitu saya harus gimana nih Mbak? Oh iya, berdasarkan diagnosa yang telah ditetapkan oleh saya tadi, saya menyusun intervensi yang akan saya berikan, yaitu jenis diet yang cocok untuk Bapak itu adalah jenis diet jantung 3 dengan energi dan protein cukup, serta lemaknya itu rendah Pak, makanan itu makanan rendah natrium, serta bentuk makanan biasa Pak. Sebelumnya saya mengisi daftar diet terlebih dahulu ya Pak, dimulai dari identitas dan saja setelah saya menghitung berdasarkan asupan Bapak sehari tadi, yaitu Bapak jenis diet jantung 3. Pertama itu Bapak dengan Bapak Iskandar ya Pak, umur 54 tahun. Nah, lalu tadi berat badannya itu 75 kg dan tinggi badannya itu 170 cm ya Pak. Iya. Nah, jenis diet yang saya berikan itu jenis diet jantung 3 ya Pak, dan rendah natrium. Soalnya tadi tekanan darah Bapak juga tinggi juga Pak, 140 per 100. Terus habis itu dengan energi 2352 kilokalori dan proteinnya itu sebesar 88 gram dan lemaknya itu 91,47 gram dan karbohidratnya itu 294 gram ya Pak. Oh baik, kalau gitu terus saya harus gimana gitu Mbak? Maksudnya bagaimana caranya saya memenuhi diet yang bagusnya gimana gitu diet? Oh iya baik Pak. Sebenarnya prinsipnya itu Bapak bisa makan apa saja yang tidak mengandung lemak tinggi dan tinggi serat, dengan memodifikasi pemberian garam dalam masakan yang lebih sedikit dari biasanya. Seperti contoh makanan yang kemarin Bapak makan, yaitu bening bayam. Itu bisa diubah dalam pemberian garamnya lebih sedikit, dan biasanya juga 1 sendok teh menjadi setengah sendok teh, atau bisa diganti dengan ini Pak, garam Himalaya Pak, itu sangat bagus Pak. Itu baik untuk pasien hipertensi yang Bapak tadi tinggi tekanan darah Bapak itu tinggi, jadi bisa diganti itu Pak. Lalu untuk snack paginya itu tadi Bapak makan pisang goreng ya Pak sama es teh manis ya Pak. Iya. Nah itu bisa dapat diganti dengan ini Pak, pisang kukus. Itu enak loh Pak, pisang kukus dibandingkan pisang goreng. Lalu untuk selingan sore Bapak sudah bagus, sudah baik memakan pepaya, sudah mau memasukkan makanan sehari-hari yaitu dengan buah, itu sudah baik ya Pak, silakan diteruskan. Ya. Tadi Mbak ngomong apa yang harus diganti kan saya nyatet gitu kan, takutnya lupa. Iya, gitu. Jadi
saya harus mengurangi jumlah pemberian garam sedikit, tadi saya catat, terus sama nambah bahan makanan yang mengubah ya, diubah ya, diubah yang tadinya saya makan yang tinggi lemaknya, terus bahan-bahan makanan yang harus saya ubah ya yang lemaknya rendah, terus yang bisa ya yang lemak-lemak rendah lah yang saya bisa makan sehari-hari gitu kan Mbak ya. Iya Pak, betul banget Bapak. Jadi jenis diet Jambi 3 ini dengan energi dan protein yang cukup serta lemak rendah, lalu makanan rendah natrium serta bentuk makanan biasa. Untuk makanan pokoknya itu seperti umbi-umbian, havermut, dan gandum. Lalu untuk sumber hewaninya itu seperti daging dan ayam tanpa kulit, ikan, dan susu Pak. Dan untuk semua jenis sayuran dan buah-buahan segar sangat dianjurkan untuk dikonsumsi Pak. Lalu serta hindari makanan kaleng cepat saji atau makanan kaleng seperti kornet dan sarden karena kadar natriumnya itu tinggi Pak di dalamnya. Dan kurangi makanan ini Pak, kurangi makanan kondro Pak yang Bapak suka itu. Kira-kira dalam menjalankan diet ini ada hambatan yang Bapak alami? Paling sih kalau hambatan saya itu saya kan kerja nih karyawan ya kan. Ya paling ya kalau makan siang ya udah warteg aja nyari yang gampang, yang deket-deket aja, yang deket-deket kantor. Terus udah gitu saya kan ya karena gak ada yang masak bekal, jadi saya nggak bawa bekal sendiri. Terus udah gitu saya kan tinggal sama keponakan saya masih kecil kan, saya mau suruh masak juga ya gimana gitu. Jadi ya ngambil simpelnya aja lah saya. Jadi itu hambatan saya paling sih. Seperti itu ya Pak. Kalau begitu Pak Elva bisa coba Bapak dengan memasak sendiri di rumah Pak, dengan bahan-bahan yang sederhana, tetapi sehat Pak kalau masakan rumah itu Pak. Untuk kondisi Bapak saat ini agar tidak membeli di warteg dikarenakan kita tidak tahu Pak takaran garamnya, lemaknya, minyaknya itu seberapa. Dan mengenai jenis masakan yang akan dimasak serta tidak tahu minyak yang digunakannya itu baik atau tidaknya di warteg tersebut Pak. Ya baiklah kalau kayak gitu ya mau tidak mau saya harus pengen hidup sehat ya kan. Saya juga berarti harus coba, saya bakal coba bawa bekal masak sendiri. Iya Pak, benar Pak. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup. Oh sudah ya Pak, baik. Kalau begitu apakah boleh saya meminta Pak Elva untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita diskusikan sebelumnya? Kalau tadi saya catat dari yang makanan-makanan yang tadi Mbak sebutin ya, saya itu ya intinya ya saya ini harus konsumsi makanan yang berproteinnya cukup, terus makanan-makanan yang berenergi lah buat diri saya, terus yang rendah, terus yang rendah juga natrium itu garam Mbak. Iya. Rendah garam juga gitu, terus sama ya biar buat nurunin tekanan darah saya juga di sini tadi saya nyatetnya, terus membantu proses penyembuhan sakit jantung saya ini. Iya. Itu sih. Iya betul, baik Pak Elva. Semoga diet yang saya berikan dapat dijalankan dengan baik. Untuk memantau apakah diet yang dilakukan berhasil, diharapkan Bapak dapat melakukan kunjungan kembali ke sini 2 minggu ke depan. Ini data konseling yang kita lakukan setelah saya catat di data medik. Dan ini leaflet mengenai anjuran diet makan sehari penderita penyakit jantung koroner. Oke kalau gitu, wah saya jadi banyak tahu nih balik dari sini. Iya Pak. Sebelumnya makasih banget ini ya Mbak ya, saya sangat-sangat berterima kasih ini loh, jadi tahu semuanya apa yang harus saya lakuin ya. Iya Pak. Kalau gitu terima kasih Mbak ya. Iya, Pak. Saya mau pamit dulu, mau Pak. melakukan hal-hal yang sudah dicatat ini gitu. Baik Pak, semoga
Sehat-sehat terus ya Pak. Amin, Terima kasih amin. Pak. Mbaknya juga. Makasih ya Ya Pak, Mbak. sama-sama Pak.